Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah jam tangan Rolex kepada seluruh anggota timnas Indonesia setelah menang melawan Cina pada pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 5 Juni. Jam tangan mewah itu menjadi buah tangan Prabowo kepada anggota timnas usai makan siang bersama di rumahnya di Jalan Kertanegara Jakarta pada Jumat 6 Juni. Hadiah mewah tersebut terlihat dari unggahan Instastory beberapa anggota timnas seperti Justin Hubner, Pratama Arhan hingga Calvin Verdong. Berdasarkan unggahan tersebut, jam mewah itu terlihat seperti Rolex jenis GMT Master 2 40mm. Berdasarkan penelusuran cnnindonesia.com, pada Minggu 8 Juni, di situs resmi Rolex, harga jam tersebut capai ratusan juta, yakni mulai dari 181 juta rupiah hingga termahal capai 300 juta rupiah, tergantung jenis serinya. Anak asuh Patrick Kluivert sudah mengamankan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menang atas Cina dan pada laga lain Arab Saudi mengalahkan Bahrain. Untuk sementara timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 12 poin. Kendati kalah dalam laga melawan Jepang, timnas Indonesia tidak akan tergeser dari peringkat keempat. Penghuni peringkat 1 dan 2 dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berhak meraih tiket langsung ke pesta sepak bola yang akan berlangsung tahun depan di Amerika Utara. Sementara penghuni peringkat ketiga dan keempat akan menjalani laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Oktober 2025. FIFA memberikan reaksi soal tifo yang dibentangkan fans timnas Indonesia saat mengalahkan Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina dengan skor 1-0 di SUGBK Jakarta pada Kamis. Tentu di hari Juni pada saat itu tahun 2025, tepatnya tanggal 5. Gol kemenangan timnas Indonesia atas Cina pada pertandingan tersebut dihasilkan oleh Ole Romani melalui titik putih pada menit ke-45. Berkat kemenangan ini, skuad Garuda mengamankan satu tiket lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Patrick Kluivert berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan perolehan 12 poin dari 9 pertandingan yang sudah dilakoni. Sementara kekalahan dari timnas Indonesia membuat mimpi Cina untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 terkubur. Selain hasil pertandingan, salah satu momen spesial di pertandingan tersebut adalah tifo raksasa yang dibentangkan fans timnas Indonesia. Sebanyak 2 kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda, menghadirkan tifo megah dalam laga kontra Cina. La Grande Indonesia yang berada di tribun utara pada awalnya menampilkan tifo bertuliskan Showtime dengan latar berwarna merah dan putih. Setelah para pemain kedua kesebelasan memasuki lapangan, La Grande Indonesia langsung menampilkan tifo besar dan megah. Memang luar biasa. Terlihat jika tifo tersebut bergambarkan seorang kesatria yang seperti memakai busana ciri khas ala Gatot Kaca. Kesatria itu pun terlihat seperti telah menjebol benteng Cina yang menjadi simbol jika timnas Indonesia bisa mengalahkan tim Dragons. Tak hanya itu, kesatria tersebut juga dilengkapi dengan sebuah pedang dan tameng yang bergambarkan burung Garuda. Di sisi lain, Ultras Garuda yang berada di tribun selatan juga tak kalah dengan menampilkan tifo megah lainnya. Mereka pun membentangkan tifo dengan menggambarkan adanya karakter Simpson sedang menaiki burung Garuda. Tak hanya itu, pada tifo tersebut juga terdapat sebuah peta yang menggambarkan 3 negara yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Penggambaran 3 peta tersebut seperti melambangkan jika lokasi atau venue Piala Dunia 2026 bergulir. Tifo yang ditampilkan Ultras Garuda itu seperti menggambarkan harapan masyarakat tanah air
yang ingin melihat timnas Indonesia terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Melihat hal tersebut, FIFA pun memberikan reaksi melalui akun Instagram resminya pada Minggu 8 Juni 2025. Selalu ada yang spesial di Gelora Bung Karno, tulis FIFA di akun Instagram resminya. Tifo supporter timnas Indonesia memang selalu membuat decak kagum, mulai dari pertandingan melawan Jepang hingga Cina. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan ancaman untuk timnas Indonesia jelang laga terakhir babak 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita City Football, Osaka. Kekalahan 0-1 dari Australia pada laga di Perth merusak rekor sempurna Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya Jepang tidak pernah kalah di babak kualifikasi. Hasil melawan Australia membuat Moriyasu kecewa. Pelatih 56 tahun itu mengatakan meski timnas Jepang tidak diperkuat banyak pemain kunci, kekalahan dari Australia tetap hasil yang sangat mengecewakan. Saya pikir ini hasil yang sangat mengecewakan. Meski kami memiliki banyak pemain, kurang berpengalaman, tapi para pemain memberikan segalanya untuk menang. Kami melakukan persiapan yang baik, jadi sangat mengecewakan hasilnya. Tidak sesuai harapan kami. Tidak peduli siapa yang bermain, tim nasional Jepang berjuang untuk menang, ucap Moriyasu. Dengan Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, sekaligus menjadi juara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025, Moriyasu lebih banyak memanggil pemain cadangan dan pemain baru untuk melawan Australia dan Indonesia. Moriyasu tidak memanggil banyak pemain bintang timnas Jepang, seperti Takumi Minamino, Junya Ito, Ritsuo Doan, Hiro Mitoma, Hayashi Aweda, hingga Daizen Maeda. Tapi Moriyasu tidak ingin keputusannya menjadi alasan Jepang bisa menelan kekalahan. Terlebih saat melawan Indonesia, Moriyasu pun hanya ingin Jepang meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Kami tidak terkalahkan di babak kualifikasi, jadi saya ingin mempertahankannya, tetapi itu sudah berakhir sekarang. Jadi kami akan melakukan persiapan sebaik mungkin, sehingga kami dapat menyelesaikan kampanye dengan kemenangan di kandang sendiri, ucap Moriyasu. Timnas Jepang sendiri menghadapi masalah lini belakang jelang melawan Indonesia. Dua bek tengah Jepang dipastikan absen memperkuat Indonesia karena cedera, yakni Tsuyoshi Watanabe dan Koki Machida. Watanabe dan Machida sama-sama mengalami cedera saat Jepang dikalahkan Australia. Moriyasu juga dipastikan tidak memanggil pemain pengganti.